secara muka, tapi aku akan bercerita banyak dengan teman-teman yang akan melihat ceritaku hari ini. Nama aku Dina. Nama aku Dina. Ada teman-teman di sana yang bersama-sama namanya dengan aku? Ada yang sama namanya dengan aku? Aku rasa pasti banyak yang bernama Dina ya di rumah. Tadi aku senang sekali dengan lagu Di Topan Badai Melanda, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan menerpa, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Aku senang sekali menyanyi lagu itu. Teman-teman yang di rumah pernah dengar lagu pujian Dia Yesus gunung batu di dunia? Nah, nanti teman-teman bisa menyanyi dan menghafal lagunya lagi di rumah. Aku bersyukur sekali dan aku senang sekali mendengar lagu Tuhan Yesus gunung batu di dunia. Andai di sini ada gunung dan bentuknya batu, mungkin banyak orang akan berlindung di dalamnya. Tapi sayangnya tempat perlindungan di dunia ini tidak ada yang aman mau kemana aja. Kalau mau berlari ke gunung, bisa-bisa gunung meletus kayak gunung Merapi. Mau berlari di dalam gua, guanya bisa runtuh. Mau lari di mana aja, kita akan pasti kena bahaya. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Aku teringat dengan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang kedua. Teman-teman boleh membaca dan boleh menghafalkan juga ayat ini. Ayat ini begitu bagus sekali. Bunyinya, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, maka aku pun selamat daripada musuhku. Wah, luar biasa ayat ini. Dan sampai saat ini Dina masih hafal loh teman-teman ayat ini, karena di sana diceritakan Tuhan Yesus atau Allah jadi gunung batu tempat berlindung. Kalau kita cari tempat berlindung, kita mau berlindung sama mama papa di rumah, ya mungkin kita gak akan bisa selamanya. Semuanya hanya sementara. Orang-orang berlindung di rumah, bisa aja mereka terkena bahaya di rumah. Atau nanti ada gempa. Atau mungkin kayak kejadian-kejadian rumah kebakaran, rumah dirampok oleh pencuri, banyak dah. Dan yang pasti tidak ada tempat yang aman di dunia ini menurut Dina. Ayat ini bagus sekali. Dina pernah membaca bahwa ini ditulis oleh seorang Raja Daud. Raja Daud waktu itu bercerita dan menulis ini menjadi lagu syukur dan nyanyian syukurnya Daud. Karena Daud mendapat perlindungan dari Allah. Waktu itu si Daud sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, yaitu Raja Saul. Dia lari ke tempat sana, ke gunung sana, ke gua sana, dikejar-kejar sama Saul. Dan kemudian Raja Daud melakukan pujian syukur ini kepada Allah dan berkata bahwa Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Keren sekali waktu itu Raja Daud. Apalagi saat ini, mungkin kita sering sekali entah melamun, entah kita waktu berdoa
dan sendiri, entah kita sedang lagi ada masalah, di rumah lagi bete, mungkin kita sering merenung, Tuhan, aku bete, aku bosan. Tuhan, kapan corona ini berakhir? Tuhan, aku pengen sekolah. Tuhan, aku pengen ketemu teman-teman. Tuhan, aku pengen jalan-jalan. Tapi ketika aku pernah mengeluh seperti itu, aku ingat kembali kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Kalau kita melihat banyak orang yang takut pada keluar, tapi ada juga yang masih nakal keluar-keluar, tidak pakai masker, tidak pakai pelindung diri, tidak malas mencuci tangan, masih saja bandel. Tapi ada juga yang ketakutan sampai-sampai nggak pernah keluar di rumah. Oke. Aku juga mungkin pernah merasa takut, teman-teman, tapi hari ini aku belajar melalui ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 18. Raja Daud bersyukur dan menyanyikan pujian syukur pada Tuhan, berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku." Nah, teman-teman, Dina hafal loh ayat ini. Di sana Raja Daud berkata bahwa Allah bukan hanya menjadi bukit batu, tapi ada banyak, menjadi tempat pertahanan, penyelamat, gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, dan kita selamat daripada musuh. Wah, luar biasa ya Tuhan Allah. Makanya pada saat itu Raja Daud bersyukur kepada Allah dan kepada Tuhan, walaupun sedang dikejar-kejar musuh. Teman-teman bisa bayangkan, kalau teman-teman melihat gunung berbentuk batu, pasti tidak akan pernah kita lihat gunung berasal dari tanah, tumpukan tanah atau letusan yang membentuk gunung, jadi dia kokoh. Tapi tidak ada gunung yang seperti batu, gunung yang menjadi perlindungan yang aman. Kalau orang mau perang, pasti cari tempat berlindung yang aman, kayak di film-film. Kalau orang lagi takut, susah, pasti mereka juga mencari tempat berlindung yang aman. Nah, kalau di dunia kita menganggap bahwa tempat perlindungan dan tempat-tempat yang bisa menyelamatkan kita atau hal-hal yang bisa menyelamatkan kita adalah rumah kita, mama papa kita, atau mainan kita, atau HP kita, atau hal-hal yang berbau dunia, atau hal-hal yang di sekitar kita salah besar, teman-teman, karena mereka, benda-benda itu dan juga orang-orang di sekitar kita nggak bisa menyelamatkan kita, nggak bisa melindungi kita dari hal-hal yang dunia takutkan. Dunia takut corona, tapi manusia tidak bisa berlindung. Di rumah saja bisa saja kita kena, padahal kita nggak pernah keluar misalnya, atau tiba-tiba kita tertabrak teman naik sepeda, padahal kita sudah naik sepeda dengan baik, di sesuai jalurnya, tapi masih ada aja yang nakal dan menabrak kita. Nah, kita tidak punya tempat yang aman dan tempat yang bisa diandalkan di dunia ini. Makanya Raja Daud mengingatkan aku dan juga teman-teman semua bahwa hanya Allah saja yang jadi tempat perlindungan kita semua. Yuk, kita sama-sama yuk belajar kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Dan kita sadar bahwa Allah satu-satunya gunung batu dan tempat berlindung. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, nama saya Felis. Sekarang saya akan melakukan uji coba bagaimana kita harus selalu mencuci tangan. Karena kuman, virus, dan bakteri selalu menempel di jari kita kalau kita tidak mencuci tangan. Yuk kita lihat. Nah, pertama-tama kita siapkan mangkuk yang sudah berisi air di dalamnya ya. Lalu kita siapkan lada atau merica. Nah, lada atau merica ini ibarat seperti kuman, virus, atau bakteri. Yuk kita tuangkan ke dalam mangkuk ini. Nah, setelah itu kita celupkan tangan kita ke dalam mangkuk. Lihat, kuman, virus, dan bakteri menempel di jari-jari tangan kita ya kan? Nih. Nah, lalu kita ambil sabun ya. Lalu kita gosok-gosok. Setelah itu, kita celupkan lagi nih. Wah, kuman, virus, dan bakterinya sudah tidak ada. Tidak ada ya. Wah, lihat kuman, virus, bakterinya menyebar. Nah, itu pertanda kalau kuman, virus, dan bakterinya sudah menghilang. Nah, teman-teman, jadi kalian harus sering mencuci tangan ya. Oke? Oke, thank you ya teman-teman sudah melihat. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye. Tuhan berkati.